Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1817. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Olah dirinya benar-benar transparan dan segalanya tak terelakkan di hadapan orang ini. Kamu, pupil mata pria paruh baya berjubah hitam itu tiba-tiba mengecil dan dia muncul di hadapan Kincen dalam sekejap menatap Kincen dengan kengerian yang tak tertandingi. Kamu sudah mati sekali, itu mustahil, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati sekali masih hidup? Bahkan jika dia dipancing keluar dari sungai para ahli nujum, dia tetaplah makhluk dari dunia bawah. Bagaimana mungkin dia menjadi makhluk dari dunia kosmik? Pria parubaya berjubah hitam menatap Kincen seolah-olah sedang menatap monster. Apakah kamu pernah mati? Tanya pria parubaya berjubah hitam kepada Kincen. Dia berkata dengan kaget tetapi ekspresinya sangat gembira. Di bawah tatapan pria parubaya berjubah hitam itu, Kincen tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kehidupan masa lalunya. Jika menghitung kehidupan masa lalunya, Kincen memang pernah mati sekali. Memikirkan hal ini, Kincen pun mengangguk dan berkata, "Senior, junior ini memang pernah mati sekali. Tetapi jiwa junior diselamatkan oleh ayah junior sebelum memasuki dunia bawah. Jadi dia tidak pernah memasuki sungai ahli nujum, jadi tentu saja junior bukan ahli nujum," kata Kincen. Tidak benar. Pria parubaya berjubah hitam terus menggelengkan kepalanya. Begitu makhluk laut kosmik jatuh, bahkan jika mereka tidak memasuki dunia bawah, mereka akan ditahan oleh kekuatan reinkarnasi dan memiliki napas kematian. Tetapi jiwamu... Pria parubaya berjubah hitam bergumam dan tetap telapak tangan kosong tiba-tiba jatuh ke Kincen. Boom! Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang membalikkan pembunuhan mengalir ke tubuh Kincen. Di bawah kekuatan ini, Kincen tidak bisa bergerak sama sekali dan semua harta di tubuhnya terdiam, sepenuhnya berada di luar kendali Kincen. Pada saat ini, Kincen hanya memiliki satu pikiran di benaknya dan itu adalah teror. Di depan pria parubaya berjubah hitam ini, semua kekuatan di tubuh Kincen ditekan, tidak dapat bergerak sedikit pun. Sekuat kekuatan totem Kaisar Dewa itu juga sama sekali tidak dapat bergerak. Kekuatan ini, pria parubaya berjubah hitam tampak ngeri dan dia melihat kekuatan guntur penghakiman. Di lautan jiwa Kincen, kekuatan guntur dewa, penguasa penghakiman, tidak ditekan oleh pria parubaya berjubah hitam. Dan cahaya guntur samar pelan beredar dari jiwa Kincen, melawan kekuatan mengintip dari pria parubaya berjubah hitam. Kekuatan ini, mungkinkah? Biarkan aku melihatnya. Pupil mata pria parubaya berpakaian hitam itu menyusut dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tampaknya ada dua sungai besar yang mengalir di pupil matanya. Itu adalah sungai takdir yang panjang. Pada tingkat keberadaannya melalui sebab dan akibat seseorang, dia dapat menelusuri kembali ke masa lalu dan masa depan dan melihat takdir seseorang. Dan sekarang dia sedang menghitung masa lalu dan masa depan Kincen. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa masa lalu dan masa depan Kincen nampak kabur di depannya. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa melihat takdir Kincen dengan jelas. Tidak mungkin. Dengan kekuatanku, siapa yang bisa menghalangi mataku untuk mengintip masa depanku? Masa depanmu? Mungkinkah kekuatan ini? Pria parubaya berjubah hitam memikirkan sebuah kemungkinan dan dia terkejut. Mengerti. Oh, aku mengerti, kata pria parubaya berpakaian hitam. Dia bergumam. Dia menoleh dan menatap Kincen lagi, tapi pada saat ini ada sedikit keterkejutan, kengerian, ketakutan di dalam tatapannya. Kata-kata sederhana tidak dapat menggambarkan emosi di mata orang ini. Sementara sosok agung cahaya dan bayangan nampak gugup dan berkata, "Tuan, ada apa denganmu?" Setelah dia mengikuti tuannya selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya
Dia melihat tuannya memiliki ekspresi seperti itu. "Xiaosha, aku baik-baik saja," kata pria parubaya berjubah hitam. Ekspresinya berangsur-angsur tenang. Dia pun menatap Qin Chen dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan juga tidak dapat dijelaskan di matanya. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku bisa melihat pengaturan seperti itu dalam hidup ini. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan." Pria parubaya berbaju hitam itu menatap Qin Chen dengan mata takjub dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dilihat oleh orang ini, Qin Chen bingung. Qin Chen selalu merasa bahwa ada sesuatu dalam kata-kata orang ini, dan sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di dalam diriku sendiri. Sementara melihat ekspresi Qin Chen, pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, "Apakah kamu memiliki banyak keraguan di hatimu? Misalnya mengapa aku datang ke dunia bawah, dan misalnya apa yang terjadi saat itu, dan apa yang terjadi di sini. Contoh lainnya adalah Xiaosha sebelumnya. Apa maksud semua ini?" Dia menatap Qin Chen dengan mata yang dalam, seolah-olah dia telah melihat Qin Chen langsung melihat pagoda Guyu di benak Qin Chen, melihat dunia kacau di pagoda Guyu, dan melihat segala sesuatu dunia kacau. Dan sedikit rasa kasihan melintas di matanya. "Senior, tolong jelaskan keraguanmu," kata Qin Chen memberi hormat. Pria parubaya berjubah hitam berbalik dan melihat ke kehampaan yang tak berujung. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingin mendengar sebuah cerita? Setelah kamu selesai mendengarkan cerita ini, kamu akan mengerti sesuatu." "Cerita," kata Qin Chen, berkata berulang kali. "Senior, tolong beritahu aku." Pria parubaya berjubah hitam itu merenung sejenak lalu berkata, "Dahulu kala ada seorang anak laki-laki yang lahir di sebuah desa pegunungan kecil. Kedua orang tuanya meninggal sangat dini, dan hanya satu adik perempuannya yang bergantung satu sama lain, dan meskipun mereka memiliki kehidupan yang sangat bahagia, namun mereka miskin. Tapi walaupun miskin, mereka hidup bahagia, karena orang-orang di desa itu sangat baik kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka. Mereka pun tumbuh dengan makan banyak makanan, dan dapat dikatakan bahwa seluruh desa membesarkan mereka. Tapi dunia sangat kacau dan kehidupan setiap orang tidak menentu. Orang tuanya dibunuh oleh bandit kuda ketika mereka pergi keluar. Jadi pemuda itu mengabdikan dirinya pada seni bela diri dan ingin menjadi pria yang kuat ketika dia dewasa, sehingga dia dapat melindungi saudara perempuannya dan juga melindungi desa. Tapi di mana seorang pemuda yang tidak memiliki koneksi dapat berlatih seni bela diri, dan dia pun hanya bisa tumbuh sedikit biasa saja. Tapi pemuda itu tidak mau menjadi begitu biasa saja sepanjang hidupnya. Jadi dia pergi jauh ke pegunungan di mana-mana karena dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa ada yang abadi di pegunungan. Tetapi dapat dikatakan bahwa kesempatan itu adalah untuk menjadi peri." Pria parubaya berjubah hitam berbicara dengan sangat lembut, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ingatan masa lalunya. Qin Chen melirik pria parubaya berjubah hitam dan berkata, "Lalu, bagaimana ceritanya?" Pria parubaya berjubah hitam menatap jauh ke dalaman kehampaan. Dia lalu melanjutkan ceritanya. "Pemuda itu tidak menemukan yang abadi, tetapi mungkin tekadnya menggerakkan surga. Dan pemuda itu berada di luar, dia mendengar gemuruh langit, dan dia melihat runtuhnya puncak gunung di kejauhan. Ada cahaya yang tinggi. Dia mendekatinya karena takut dan juga penasaran sebelum akhirnya dia menyelamatkan seorang lelaki tua di jurang itu. Orang tua ini adalah master sekte terkenal di benua itu kala itu. Karena dia diserang oleh seseorang, dia pun terluka parah dan pingsan di sana. Tapi dia secara tidak sengaja diselamatkan oleh pemuda itu. Dan pemuda itu membawa pria tua itu pulang untuk memulihkan diri dan melayaninya siang dan malam. Setelah lelaki tua itu bangun, pemuda itu memohon kepada lelaki tua itu untuk menerimanya sebagai murid. Lelaki tua itu menilai tulang-tulang bocah itu, tetapi menemukan bahwa bocah itu sebenarnya adalah tubuh sampah yang legendaris. Bahkan jika ia menginjakkan kaki di jalan kultivasi, ia tidak akan mencapai prestasi apapun." Berbicara tentang ini, pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba melirik Qin Chen. "Apakah kamu tahu betapa sedihnya pemuda itu ketika mendengar ini?" Qin Chen pun terdiam. Seseorang yang telah bekerja keras untuk memulai jalur kultivasi namun akhirnya menemukan bahwa dia adalah tubuh sampah yang sia-sia. Ketika kesempatan itu datang,
Dan pukulan semacam ini tentu saja terbukti dengan sendirinya bagi seorang pemuda. Alangkah baiknya jika ceritanya berakhir di sini, tetapi sangat disayangkan. Mengatakan ini, pria parubaya berhenti dan menghela napas. Dia kembali melanjutkan. Pria tua itu hanya tinggal di rumah anak laki-laki itu selama sehari setelah dia bangun. Dan ketika dia pergi, ketika pria tua itu melihat adik perempuannya, jejak keterkejutan melintas di mata pria tua itu dan dia langsung pergi. Anak laki-laki itu sangat kecewa, tapi sebelum dia pulih dari pukulan itu, suatu malam 3 hari kemudian, desa anak laki-laki itu diserang dan dibunuh oleh bandit kuda lagi, dan lebih dari 300 orang di seluruh desa dibantai oleh bandit itu. Darah mengalir seperti sungai, mayat-mayat ada di mana-mana. Namun pemuda laki-laki dan saudara perempuannya lolos tanpa cedera. Ketika mereka kembali, mereka melihat mayat-mayat di seluruh tanah dan anak laki-laki itu hampir pingsan. Penduduk desa yang telah membesarkan dirinya dan adik perempuannya itu telah dianggap seperti saudara. Tapi sekarang dibantai seperti ini. Anak laki-laki itu menjadi gila dan ingin melawan bandit itu, tapi adiknya menghentikannya. Melihat wajah adik perempuannya yang masih belum dewasa, anak laki-laki itu ragu. Dia tahu jika dia melakukan hal ini, maka adiknya pasti akan menjadi yatim piatu karena kehilangan dirinya. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan adiknya menjadi yatim piatu yang tidak berdaya? Dan tepat ketika anak laki-laki itu hampir pingsan, lelaki tua itu kembali dan membawa pil ajaib. Pil yang mana pil itu dapat mengubah tubuh. Ternyata lelaki tua itu tidak melupakan kebaikan hati dari pemuda ini. Dia hanya pergi mencari pil untuk pemuda itu sendiri. Ketika dia kembali, desa itu sudah tidak ada. Lelaki tua itu sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada pemuda itu bahwa akan lebih baik jika dia tidak pergi dan desa itu juga tidak akan hilang. Akan tetapi sayang sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pemuda itu menangis dan meminta lelaki tua itu untuk membalaskan dendam semua penduduk desa. Lelaki tua itu setuju. Dia membawa pemuda dan adik perempuannya untuk mencari sarang bandit itu, membunuh semua orang di desa, dan membawa pemuda dan adik perempuannya kembali ke desa. Ketika cerita ini berlangsung, pria parubaya berjubah hitam sedikit berhenti dan lalu kembali melanjutkan. Di sektenya, pemuda dan adik perempuannya sangat dihargai karena mereka adalah murid langsung dari kepala sekte, yaitu pria tua yang diselamatkan oleh pemuda itu. Dan mereka memiliki sekelompok saudara laki-laki juga perempuan senior untuk mendukung mereka. Bahkan adik perempuan dari pemuda itu telah dipromosikan. Dia mulai dari awal ke titik kultivasinya. Keduanya secara bertahap melupakan masalah mereka dan melupakan pembunuhan dan pertumpahan darah di desa hari itu. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Dan di sekte itu, pemuda itu telah tumbuh menjadi seorang jenius dan pria kuat di sekte tersebut atas kerja kerasnya selama ini. Dan saudara perempuannya juga telah melangkah ke negeri dongeng dengan promosi banyak sumber daya, dan bahkan dia memperoleh lebih banyak sumber daya daripada orang lain. Setelah anak laki-laki itu tumbuh dewasa, banyak murid perempuan di sekte tersebut yang mengaguminya, tetapi dia hanya menyukai para kakak senior di bawah gurunya. Karena ketika dia pertama kali datang ke sekte ini, para senior inilah yang merawat saudara-saudari mereka. Berbicara tentang hal ini, ada kenangan yang tak habis yang di mata pria parubaya berjubah hitam itu. Kinchan tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi hanya mendengarkannya dengan tenang. Setelah beberapa saat, pria parubaya berjubah hitam itu kembali melanjutkan ceritanya. Setelah pengalaman yang berulang-ulang, saudari senior muda itu juga secara bertahap memahami kisah sayang pemuda itu kepadanya. Pada malam ketika dia akan turun gunung untuk berkultivasi, saudara senior muda berinisiatif untuk menemukan pemuda itu dan mengungkapkan cintanya kepadanya. Remaja itu begitu gembira hingga dia tidak dapat mempercayainya. Dia sangat gembira. Pria parubaya berjubah hitam perlahan menutup matanya. Sebenarnya selama bertahun-tahun bocah itu tidak pernah melupakan desa pegunungan tempatnya awalnya berada. Dan malam ketika darah mengalir seperti sungai, pengakuan sang kakak senior membuatnya merasa bahagia untuk pertama kalinya. Tetapi pada mengatakan ini, tatapan pria parubaya berjubah hitam berangsur-angsur menjadi dingin. Keesokan paginya ketika pemuda itu gembira bangun, dia melihat bahwa sang kakak senior yang terbaring di tempat tidurnya telah berubah menjadi mayat, dengan darah yang mengalir di seluruh lantai yang
Yang membunuh kakak wanita senior itu adalah pedang. Pemuda itu dibawa kembali ke sekte. Semua orang sangat yakin bahwa pemuda inilah yang telah membunuh sang kakak senior, dan dengan marah ingin mengeksekusinya untuk membayar nyawa dengan nyawa. Di antara semua orang hanya sang kakak yang memohon padanya, memohon dengan getir dan menangis dengan getir. Namun sayang tidak ada yang percaya pada anak itu, dan semua orang menuntut agar anak itu segera dieksekusi dan tubuhnya dicabik-cabik. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan anak itu. Mereka tidak mau menyelidikinya dan mereka tidak mau menunggu hasilnya, seolah-olah mereka hanya ingin membunuh anak itu. Sedangkan untuk orang yang membunuhnya yang sebenarnya tidak ada yang peduli. Setelah mengatakan ini, pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin-chen. Apakah kamu tahu betapa jahatnya sifat manusia ini? Qin-chen pun terdiam. Pria parubaya berjubah hitam berkata dengan dingin. Sifat manusia itu munafik. Ketika orang merasa lebih unggul dan melihat yang lemah, mereka tidak akan ragu untuk memberikan kebaikan mereka kepada yang lemah, karena ini akan membuat mereka merasa lebih unggul. Tetapi ketika yang lemah di mata mereka tiba-tiba menjadi sama seperti mereka, bahkan lebih tinggi dan lebih sukses dari mereka, maka kejahatan mereka pun mulai muncul. Pemuda itu tumbuh terlalu cepat dan dia bahkan diharapkan menjadi putra tertua sekte dan mewarisi jubah sekte di masa depan. Namun, banyak yang tidak setuju akan hal itu, karena di hati semua murid di sekte, bagaimana mungkin seorang sampah dari desa pegunungan memenuhi syarat untuk menjadi putra tertua dan berdiri di atas kepala mereka. Memberinya kesempatan untuk bergabung dengan sekte dan melayani sekte itu adalah kebaikan terbesar, kan tetapi masih menginginkan. Bagaimana mungkin menyingkirkan ternak dan kuda yang bisa menjadi putra tertua? Mengatakan ini, pria parubaya berjubah hitam menutup matanya dengan dingin dan dia perlahan kembali menjelaskan. Saat itu, hanya adik perempuannya. Dia berlutut di depan semua orang, menangis dan memohon percaya bahwa saudara laki-lakinya itu adalah orang baik dan tidak akan membunuh wanita itu. Dia berharap agar semua orang menyelidikinya terlebih dahulu, akan tetapi tidak ada yang setuju. Karena tidak ada yang peduli dengan kebenaran, yang mereka inginkan adalah kematian anak laki-laki itu. Pria parubaya berjubah hitam itu berhenti sejenak dalam ceritanya, seolah-olah dia telah tenang lagi dan kemudian melanjutkan. Tibalah ketika anak laki-laki itu akan dieksekusi, dan ketika melihat anak laki-laki itu akan dieksekusi, adik perempuan anak laki-laki itu tiba-tiba berdiri dan memohon kepada sekte untuk membiarkannya pergi ke pengadilan api. Itu adalah cobaan yang sangat kejam di sekte tersebut. 10 kematian dan tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang pernah selamat, dan orang yang lewat dapat mengajukan permintaan masuk akal kepada sekte tersebut. Permintaan adik perempuan itu bukanlah untuk mengeksekusi saudaranya secara langsung, tetapi untuk memberi saudaranya kesempatan untuk menemukan kebenaran. Pada awalnya hampir semua orang menentang permintaan dari adik perempuan itu. Tetapi kemudian pemimpin sekte datang untuk membujuk semua orang dan menyetujui permintaan adik perempuan itu. Pemuda itu benar-benar kesal, bahkan jika dia meninggal dia tidak ingin adik perempuannya meninggal. Tetapi adik perempuannya hanya tersenyum padanya dan menatap saudara laki-lakinya lalu berkata dengan tegas, "Saudaraku, kamu harus hidup dengan baik." Hidup dengan baik? Mendengar cerita ini, Qin-chen melirik pria parubaya berjubah hitam dan bergumam, "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" Kemudian pria parubaya berjubah hitam itu membuka matanya dan ada sedikit air mata di matanya. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Saudari muda itu langsung melompat ke gua iblis api, tempat percobaan sekte itu, lalu menghilang dalam sekejap. Hati Qin-chen pun langsung menjadi sangat berat. Kisah ini terlalu menyedihkan. Anak laki-laki itu kehilangan orang yang disukainya. Dia dijebak dan juga kehilangan saudara perempuannya. Seberapa putus asa dan hancurnya dia saat itu. Pria parubaya berjubah hitam itu berhenti sejenak menatap ke hampa di kejauhan. Sementara Qin-chen berdiri di samping, dia tidak menyelesaikan ucapannya kali ini, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Pria parubaya berjubah hitam itu terdiam cukup lama kali ini sebelum kemudian kembali melanjutkan ceritanya. Kemudian pemuda itu menatap wajah-wajah dari para saudara-saudara sekte itu dan hatinya merasa malu. Dia ingin mati dan menemani saudara perempuannya. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memikirkan saudara perempuannya. Dia berkata, sebelum melompat ke api, bahwa hiduplah dengan baik. Sebelum akhirnya pemuda itu pun menyerah untuk mati, tetapi dia menggertakkan gigi dan bertahan hidup.
Terlalu mudah untuk mati tetapi sulit untuk hidup. Kemudian pria parubaya berjubah hitam pelan menutup matanya lagi dan kembali melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian ini, pemuda itu seperti tikus yang menyeberang jalan di sekte ini. Semua orang memukul dan memarahinya, tetapi dia didukung oleh tuan sekte yang selalu mendukungnya secara diam-diam dan telah membiarkannya bertahan hidup pada napas terakhirnya. Di dalam hatinya, tuannya sudah menjadi cahaya terakhir di malam yang gelapnya. Dia adalah kerabat terdekatnya saat ini dan dia menganggapnya sebagai ayahnya. Tetapi pemuda itu yang selamat hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk mencari tahu pelaku sebenarnya dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Tahun demi tahun pemuda itu menjadi semakin kuat saja dan kekuatannya secara bertahap telah mencapai tingkat teratas di benua itu. Akan tetapi sampai sekarang dia masih belum menemukan pelakunya. Sampai suatu hari pemuda itu melihat seorang pengemis tua di sebuah kota. Pengemis ini sebenarnya adalah salah satu bandit berkuda yang membantai desanya saat itu. Dan dari pengemis ini, pemuda itu mendengar sebuah rahasia yang mengejutkan. Yang mana alasan para bandit membantai desanya saat itu adalah karena seorang lelaki tua yang datang ke desa untuk mencari pemimpin mereka. Dan lalu membuat kesepakatan dengan pemimpin mereka. Ya, membiarkan mereka membantai desa hanya menyisakan seorang pemuda dan saudara perempuannya. Dan dari perkataan pengemis itu, pemuda itu pun tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah tuannya. Tentu saja pemuda itu tidak mempercayainya. Dia membunuh pengemis itu dan memurnikan rohnya, tetapi dia melihat pemandangan itu dari rohnya sendiri. Dan pria yang telah membuat kesepakatan dengan bandit itu sebenarnya adalah tuannya sendiri. Kenapa? Pria parubaya berjubah hitam itu benar-benar tenggelam di dalam ingatannya. Dia menggertakkan gigi. Matanya menjadi semakin suram seperti malam yang gelap. Dia lalu melanjutkan ceritanya lagi. Kemudian pemuda itu tidak mengerti. Dia kembali ke sekte seperti orang gila, menerobos masuk ke tempat peristirahatan tuannya dan ingin menanyai tuannya sendiri. Tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Tetapi dia menemukan ruang rahasia tersembunyi di tempat peristirahatan tuannya itu. Pemuda itu pun bingung dan lalu masuk ke dalamnya. Dan tanpa diduga, jiwa-jiwa yang di penjara yang tak terhitung jumlahnya ditemukan di ruang rahasia itu. Jiwa-jiwa ini telah ditempa siang dan malam. Dan mereka telah berubah menjadi jiwa-jiwa yang penuh kebencian. Dan jiwa inti di antara mereka adalah milik saudari mudanya, yaitu adiknya. Jiwa adik perempuannya telah dipenjara dan dikorbankan terus-menerus untuk waktu yang lama dan dia telah menjadi sangat kuat. Dan pada saat ini, pemimpin sekte atau tuannya pemuda itu telah kembali ke tempat itu dan ketika dia melihat pemuda itu ada di sana, tuannya itu langsung tertawa dan berkata, "Muridku yang baik, tampaknya kamu sudah tahu segalanya."